Udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita, bertemu kembali, dalam Zoom ya. Saya sebetulnya lebih enak tatap muka atau Zoom karena penjelasan lebih, komunikasi di dalam menjelaskan ini bersifat dua arah ya. Beda halnya ketika di WA ya, yang kadang kala, terjadi mispersepsi ya. Oke. Lanjut, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa di awal pengantar saya sudah menyampaikan, ilmu logika ini memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam, ya. Disadari atau tidak, secara langsung baik tidak langsung, bahwa kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu logika setelah diislamisasi menjadi ilmu mantik, itu telah memberikan sumbangsi yang besar di dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam. Contohnya yang kita bahas hari ini. Makanya hari ini kita membahas klasifikasi, pembagian, dan golongan. Ya, ini merupakan contoh terkecil saja bahwa hal ini sudah terpraktikkan di dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Ya, di mana teori ini sebetulnya ditemukan oleh orang-orang Yunani ya, yang menyetuskan ilmu logika itu sendiri ya. Oke. Kita bahas lebih dahulu terkait tentang definisi, klasifikasi, dan pembagian. Nanti saya akan menyambung dari aspek mana teori ini masuk ke dalam ilmu-ilmu kajian keislaman. Ya. Tadi dikatakan atau saya tambahkan ya bahwa pembagian itu ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat logis. Ya. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat logis. Nah, berarti kalau logis ini sesuatu yang abstrak ya. Yang bersifat fisik itu yang disebut pembagian. Sementara sesuatu yang dibagi secara logis ya, secara abstrak, maka itulah yang disebut klasifikasi ya. Oke. Contoh misalkan mobil atau motor atau manusia itu sendiri. Ya, manusia ketika dibagi maka ada bagian secara fisiknya. Apa itu? Ya anatomi tubuh manusia. Ada telinga, ada mata, ya kan? Kemudian ada kaki, ada tangan. Ya. Ketika itu semua dibagi, maka itu disebut namanya pembagian secara fisik. Ya. Namun pembagian secara fisik itu tidak bisa serta-merta hal-hal yang terkecil yang sudah terbagi itu kemudian kita definisikan menjadi suatu hal yang tadinya bersifat general ya. Misalkan manusia sudah terbagi menjadi tangan, kaki, mata. Kalau saya katakan mata adalah manusia, sah tidak? Benar tidak? Tidak kan? Ya. Tidak, Pak. Kaki adalah manusia. Apakah benar? Tidak, Pak. Ya. Oke. Begitu juga contoh yang lain. Misalkan mobil ya. Mobil ketika dibagi secara fisik, maka yang terjadi adalah mobil itu kalau dibagi secara fisik ada setirnya, ada bannya, kemudian ada sasisnya, ya, ada remnya dan seterusnya. Nah, setelah dibagi, lalu kita definisikan rem adalah mobil, setir adalah mobil. Apakah itu dibenarkan? Tidak, ya, karena rem juga dipakai pada sepeda, rem juga dipakai di motor, ya, selain di mobil tentunya. Namun kalau kita beralih kepada pembagian yang bersifat logis, maka mobil ketika dibagi ya dengan secara tipenya, nah ini logis nih. Tipenya maka mobil itu ada yang nanti mobil ada yang sedan, ada yang truk, ada yang hatchback, ada apa lagi? Ada yang mobil listrik dan seterusnya. Maka ketika saya sebut tadi truk itu mobil, benar nggak? Betul kan? Sedan adalah mobil, apakah betul? Betul.
Ya. Nah, begitu juga manusia, ya. Manusia dibagi secara logisnya. Nah, secara logisnya. Nah, misalkan apa secara logisnya? Ya, manusia itu secara logisnya apabila dibagi menjadi diklasifikasikan menurut alat kelaminnya, maka manusia adalah hewan yang bisa berpikir, ya, berkelamin laki-laki atau perempuan. Atau misalkan dibagi secara pekerjaan, misalkan guru, kemudian ada dosen, ada sebatas tutor, pembimbing, ya, dan seterusnya. Maka ketika saya definisikan guru adalah manusia, apakah salah? Betul atau salah? Betul, Pak. Betul kan? Nah, tapi kalau saya katakan mata adalah manusia, salah ya? Salah, Pak. Nah, itu bedanya. Bisa ketahuan ya? Bisa dimengerti ya perbedaan antara pembagian dan klasifikasi. Jadi kalau pembagian bersifat fisik, ya, sementara klasifikasi bersifat logis. Sehingga nanti implikasinya adalah kalau sudah dibagi secara fisik, maka bagian yang terkecil itu tadi tidak bisa didefinisikan sama dengan atas bagian yang lebih lebih mayornya, ya. Berbeda dengan yang pembagian secara logis, ya. Ketika sudah dibagi menjadi bagian yang terkecil, ya, tadi manusia dibagi dari jenis pekerjaannya, ada guru, ada arsitek, ada pendidik, ada dosen dan sebagainya. Maka ketika sudah dibagi seperti itu bisa didefinisikan secara general. Misalkan arsitek adalah manusia, iya jelas, ya. Kalau hewan nggak mungkin dia bisa bangun, ya, bangun gedung yang begitu mewah, ya. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Oke. Kemudian jenis klasifikasi. Ya. Jenis klasifikasi itu ada dua, ya. Ada yang klasifikasi sederhana atau disebut universal. Nah, sebutan lain klasifikasi dikotomis, ya, apabila pembagiannya itu hanya ada dua cabang saja. Ya, hanya dua cabang saja. Misalkan manusia diklasifikasikan menurut kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Itu namanya klasifikasi universal, dikotomis. Ya. Tetapi apabila klasifikasinya itu lebih dari dua cabang, ya, maka disebut klasifikasi kompleks. Ya, klasifikasi kompleks. Ya. Oke, contoh, ya, ini akan saya jelaskan mengapa ini dikatakan memiliki sumbangsi besar, ya, di dalam ilmu kajian keislaman. Ya. Contoh, di dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa Arab kita tahu bahwa banyak sekali jenis-jenis klasifikasi di sana. Ya, al-kalimah, kalimah itu terbagi menjadi berapa? Ada 3. Ya, yanqasimu ala thalathati aqsam. Ma hiya, ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim, fiil, huruf. Ini disebut klasifikasi, bukan pembagian. Kalau pembagian berarti kalimat, maka kalau dibagi berarti secara fisik berarti ada kaf, ada lam, ada mim, ada ta. Itu pembagian secara fisik. Fisiknya yang dibagi. Ada huruf kaf, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf ta. Tapi ketika diarahkan kepada pembagian yang bersifat logis atau disebut klasifikasi, maka kalimat di dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Itu ya. Nah, isim fiil huruf ini disebut namanya klasifikasi kompleks. Mengapa? Karena cabangnya lebih dari 2, yaitu ada 3, isim, fiil, huruf. Ya. Apabila ada 2, nah, maka baru disebut universal atau sederhana. Contohnya, kalimat isim itu terbagi menjadi 2. Ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas
atau diketahui ya, karena adanya alif lam di sana. Sementara isim nakiroh, kalimat isim yang masih bersifat umum. Contohnya masjidun. Nah, masjid mana saja. Tapi kalau saya tambahkan al-masjid, maka sudah tertuju masjid itu. Nah, itu namanya isim ma'rifat. Maka jenis klasifikasi ini disebut klasifikasi dikotomis atau universal atau sederhana. Karena pembagiannya hanya 2 macam saja. Berbeda yang tadi, al-kalimah yang qasimu ala salasiyat aqsam, ada 3 macam, isim, fi'il, huruf. Jelas ya? Dari sini jelas ya perbedaan antara klasifikasi dengan pembagian dan jenis klasifikasi itu sendiri. Ya. Ini yang dimaksud teori klasifikasi dalam ilmu logika. Oke. Jadi dalam ilmu yang lain lah ya, ilmu yang lain. Ya, misalkan ilmu fikih. Ya, fikih itu terbagi menjadi ada 4 macam. Ya, pembahasan fikih ada 4 macam. Itu namanya pembagian logis, kan bersifat abstrak. Ya. Bersifat abstrak, tidak bisa kita pegang. Ya. Tidak kasat mata, hanya bisa kita nalar. Apa saja? Misalkan 1 ada fikih ibadah. Ya. Yang di sana memuat tentang sholat, tentang toharoh, ya, haji, puasa, ya, kurban, itu semuanya disebut fikih ibadah. Ya. Yang kedua ada fikih munakahah atau disebut ahwalus syakhsiyah. Ya, ahwalus syakhsiyah, munakahah, tentang pernikahan. Di dalamnya juga memuat warisan karena masih terkait ya. Ada wasiat juga dan seterusnya. Yang ketiga ada fikih muamalah ya, yang membahas tentang ekonomi Islam. Antara lain ada jual beli di sana, ya, ada pinjam meminjam, dan seterusnya. Pokoknya berhubungan tentang transaksi ya, di dalam ekonomi Islam. Ya. Kemudian terakhir ada fikih jinayah, pidana. Ya. Contohnya di sana membahas tentang apa? Mencuri, ya, membunuh, dan seterusnya. Ada juga yang membagi sampai 5, yaitu fikih siasah, fikih politik. Ya, ada yang membagi sampai 5, tapi ada juga yang membagi hanya 4 saja. Ini disebut klasifikasi, namanya klasifikasi kompleks. Ya, dan disebut klasifikasi dikarenakan pembagiannya bersifat logis, abstrak. Ya, oke. Ini apa namanya? Dapat apa ini? Ada notifikasi 10 menit lagi kita selesai. Ya, oke. Ini dapat kita pahami bahwa ternyata memang betul teori-teori dalam ilmu mantik, contohnya yang kita bahas sekarang, ini betul-betul memiliki sumbangsi yang besar ya di dalam kajian keislaman. Ya. Tadi contohnya dalam bahasa Arab sudah kita lihat jelas ya. Fikih juga sama. Dalam akidah, ilmu kalam juga ada jelas ya. Jelas ada ya. Contohnya akidah, mazhab di dalam akidah itu ada berapa? Banyak. Ada Ahlussunnah, ada Syiah. Nah, itu kan klasifikasi namanya ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian prinsip hukum klasifikasi atau syarat ya, klasifikasi itu membentuk klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi harus lengkap. Jadi harus terbagi sesuai aspeknya habis ya. Seperti tadi, kalimat, isim, fi'il, huruf. Tidak ada setelah itu. Ya. Harus lengkap. Ya, enggak. Jangan sampai misalkan sudah dibikin klasifikasi 3, ternyata masih ada yang ketinggalan ya. Nah, padahal masih dalam satu aspek. Nah, itu namanya belum memenuhi syarat ya. Jadi dalam membuat klasifikasi kalian harus lengkap. Oke. Misalkan klasifikasi semester 4 ya. Semester 4B. Nah, klasifikasinya misalkan mahasiswa berdasarkan prestasi. Maka ada 2, misalkan ada beasiswa, ada non beasiswa. Ya. Yang beasiswa ada 7 orang, yang non beasiswa ada 5 orang.
Atau contohnya klasifikasi. Ternyata ada yang ketiga. Apa itu? Tidak dua-duanya. Maka nanti klasifikasi yang pertama tadi yang tadi dicetuskan itu batal ya, karena tidak memenuhi persyaratan. Harus lengkap. Harus terbagi secara merata atau habis ya. Jadi harus misalkan memang ada kelompok ketiga harus disebutkan. Ada beasiswa, ada non beasiswa. Yang ketiga tidak kedua-duanya. Misalkan seperti itu ya. Tapi tentunya hanya dua saja. Karena kalau tidak kedua-duanya ya apa, ya kan? Kalau non beasiswa berarti kan dia bayar mandiri, ya. Jika beasiswa berarti dia tidak bayar. Oke. Kemudian yang kedua, klasifikasi betul-betul memisahkan. Klasifikasi betul-betul memisahkan antara isim, fiil, huruf. Ini kan betul-betul berbeda, ya. Karena ciri-ciri isim itu ada sendiri, ciri-ciri fiil itu ada sendiri, ciri-ciri huruf juga ada sendiri, ya. Berbeda. Antara tadi mobil, truk, sedan, hatchback, kemudian apalagi tadi itu mobil balap, apakah sama? Beda, mesinnya aja beda, bodinya juga beda, sasisnya juga beda, ya. Jadi betul-betul memisahkan. Ya. Antara tadi mahasiswa, antara beasiswa non beasiswa jelas berbeda. Yang satu gratis, yang satu bayar. Ya, betul-betul memisahkan. Oke. Klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama. Artinya dalam aspek yang sama. Ya. Kalau tadi melihat pembagian klasifikasi mahasiswa berdasarkan prestasi, ya berarti sama aspek, yaitu ada yang mendapatkan beasiswa, ya berarti dia memenuhi persyaratan beasiswa nih. Misalkan IPK-nya tinggi ya, 3 ke atas. Sementara ada yang kedua non beasiswa. Nah, dia tidak mendapatkan kesempatan beasiswa dikarenakan IPK-nya masih di bawah 3. Nah, satu aspek kan, itu aspek prestasi ya. Oke. Kemudian klasifikasi dilakukan benar-benar memungkinkan tercapainya suatu tujuan tertentu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tujuan membagi fikih misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa dari sekian banyak pembahasan ilmu fikih, core-nya, core pembahasannya itu hanya ada 5 aspek saja, ya, tidak melebar kemana-mana. Ya, itu namanya pembatasan, ya, pembahasan fikih Islam. Ada ibadah, ada munakahah, sehingga di luar itu bukan fikih. Misalkan ibadah, ibadah akidah, akidah sudah bukan fikih dia, sudah dalam madah atau materi yang lain, yaitu materi akidah. Ya. Misalkan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, nah itu bukan bahasan fikih, itu maksudnya bahasan tasawuf, ya. Itu ya, tujuannya membatasi, ya, pembatasan atau tahdid. Nanti kalau kalian bikin skripsi itu kan ada pembatasan masalah. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar tidak keluar, tidak kemana-mana, ya. Kalau tidak dibatasi kan pembahasannya jadi keluar, melebar kemana-mana. Nah, kalau penggolongan tadi sudah disampaikan ya. Kalau penggolongan itu dari yang sifatnya kalau klasifikasi dari atas ke bawah. Nah, kalau penggolongan dari bawah ke atas ya. Semisal tadi ya, ada buku. Buku itu kan ada buku yang fiksi, ada non fiksi, ada buku pelajaran, ada buku kesenian dan sebagainya. Tapi kalau di perpustakaan, judul-judul kan sudah diklasifikasi ya. Ada judul misalkan materi akhlak, ibadah, kemudian ada materi umum, ada materi misalkan sosial dan sebagainya. Nah, digolongkan menjadi individu-individu tuh. Apa itu golongannya? Golongannya misalkan subjeknya, judulnya, kemudian ukuran bukunya. Ya. Jadi seperti itu ya, ukuran bukunya. Misalkan 3 kali berapa, ya itu golongan ya. Pembagian yang sifatnya sudah mengarah kepada individu ya. Individu atau subjeknya itu sendiri. Oke. Itu antara lain perbedaan antara klasifikasi, pembagian, dan golongan. Waktunya tersisa 3 menit. Silahkan jika ada yang ingin menanyakan. Oke, dari pengertian tadi,
apakah ini Seth, klasifikasi itu dia lebih luas daripada penggolongan atau bagaimana Seth? Apakah klasifikasi itu lebih luas daripada penggolongan? Jadi klasifikasi, di dalam klasifikasi itu ada penggolongan dan ada pembagian. Bagaimana? Oke, bagus ya. Jadi klasifikasi itu kan berpikir secara deduktif, sementara penggolongan berpikir secara induktif ya. Nah, kalau deduktif itu kan generalisir jadinya. Nah, jadi dia lebih umum ya. Klasifikasi lebih umum. Tapi kalau misalkan kalau sifatnya sudah ke individu lebih ke bawah ya, cabangnya lebih ke bawah lagi, maka itu sudah mengarah kepada penggolongan ya. Ya misalkan manusia ya. Manusia rakyat lah, rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia diukur dibagi dari aspek pekerjaannya. Maka ada yang swasta, ada yang PNS atau PNS non PNS. Kemudian lebih kepada individu, lebih ke bawah lagi ya, mengarah ke bawah lagi. PNS, nah itu nanti ada golongannya, nah, dibagi lagi. Ada yang golongan A, B, C misalkan. C dibagi lagi tuh. Ada misalkan C1, C2, nah, golongan A3, A2 misalkan seperti itu. Kan begitu ya. Jadi kalau misalkan penggolongan itu sudah mengarah kepada hal yang lebih terkecil lagi. Sementara kalau klasifikasi hal yang sifatnya lebih generalisir. Ya, gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Seth. Di dalam tadi klasifikasi dan penggolongan itu dia termasuk ke dalam yang abstrak. Kalau pembagian dia yang bersifat fisik. Nah, dalam pembagian apakah ada penggolongan juga? Pembagian. Nah, kalau pembagian ini karena sifatnya fisik ya, artinya terkadang dia sudah tidak dibagi lagi. Ya. Karena dia sudah menjadi bagian yang terkecil-kecil tadi. Kayak tadi kan kita manusia anatominya dibagi sudah menjadi mata. Mata udah nggak bisa dibagi lagi tuh. Ya kan? Dia pun sudah tidak bisa didefinisikan lagi ya. Menjadi hal yang bersifat general. Mata adalah manusia. Enggak salah juga kan? Ya, itu. Sehingga yang bisa mengalami pembagian itu adalah klasifikasi dan golongan. Karena halnya bersifat abstrak. Ada lagi?